Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke bro, jadi kita suruh sama pemerintah buat wajib memakai masker. Kebetulan saya juga sedang membungkus masker buat di order ke beberapa kota di Indonesia. Jika ingin ada pemesanan boleh dilihat di deskripsi ya. Kali ini sambil membungkus masker kita akan bercerita tentang Istana Pagaruyung. Jadi begini bro, Istana Pagaruyung yang ada sekarang ini di Minangkabau di Batu Sangka itu adalah istana replika dari Pagaruyung yang asli itu sendiri. Istana Pagaruyung itu sebenarnya adanya di Bukit Patah. Nah, terbakar pada tahun 1804 pada saat Perang Padri. Ketika kaum Padri memerangi kaum adat, dibangun kembali lalu terbakar kembali. Nah, kondisi inilah yang memaksa Pagaruyung dibuatkan replikanya dan dipindahkan agak ke selatan sedikit, dan yang kita lihat Pagaruyung sekarang ini. Ingin tahu bagaimana kisah Pagaruyung? Oke, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen. Ini sambil kita membungkus masker ya, masker scuba. Bahannya tebal dan dijamin. Oke, ini dia kisah tentang Istana Pagaruyung dari masa ke masa. Istana Pagaruyung pada mulanya dibangun di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Lalu istana dibangun kembali dan kembali terbakar pada tahun 1966. Istana tersebut dibangun lagi pada tahun 1976 sebagai replika dari Istana Pagaruyung asli. Istana tersebut dibangun setelah pemberantasan Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958 yang berpusat di Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat berikutnya, Harun Zain, menginisiasi konstruksi Istana Basa Pagaruyung pada tahun 1976 sebagai cara untuk membangkitkan kembali kebanggaan masyarakat Minang terhadap budayanya setelah peristiwa PRRI. Restorasi istana ditandai dengan pendirian Tonggak Tuo Tiang Utama pada 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Pada malam tanggal 27 Februari 2007, Istana Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinjuang Bulan yang berjarak 2 km dari Istana Basa. Sementara itu, biaya pendirian kembali istana ini diperkirakan lebih dari 20 miliar rupiah. Istana tersebut selesai dibangun selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Pada istana yang lama terdapat tonggak tengahnya yang disumbangkan oleh Datuk Rajo Adil dari negeri Lubuk Bulang yang sekarang dalam wilayah Kabupaten Damas Raya sebelum disambar petir pada 2007. Tonggak tersebut terbuat dari kayu kuling. Datuk Rajo Adil tiap tahun mengantarkan upeti dan pajak dari daerah rantau. Oke bro, nah itu dia bro ya. Jadi Istana Pagaruyung itu sudah beberapa kali terbakar bro ya. Lalu didirikan kembali. Nah, didirikan kembali setelah Perang PRRI ya. Pergerakan PRRI pada tahun 1958, jadi didirikannya setelah perang itu pada tahun 1966 oleh Bapak
gubernur kita pada saat itu ya. Jadi Istana Pagaruyung ini gunanya untuk jati diri dari Minangkabau itu sendiri. Oke, terima kasih bro yang udah menonton. Mari kita lestarikan terus, kita budayakan terus. Bagaimana bangunan-bangunan yang bersejarah yang ada di Minangkabau ini kita pelihara dengan sebaik mungkin. Dan semoga rakyat Indonesia, Minangkabau semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap memakai masker untuk memutus mata rantai dari virus COVID-19 ini. Oke, bro. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.